Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran praktikum digital teknologi modul 6, yaitu modul Microsoft Access. Di sini kita akan membuat database toko penjualan album. Di sini kita untuk submodul 1 akan membuat database yang terlebih dahulu. Pertama kita klik blank database, lalu kita masukkan nama seperti yang di modul persediaan toko, wave. Kita pilih, misal aku mau save di folder sini, klik create. Nah, di sini kita akan membuat tabel produk terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita ke design view di pojok sini, kita klik ini design view. Nah, kita simpan tabel ini, tabel produk. Oke. Nah, di tabel produk ini kita masukkan kode dan nama produk dengan data type keduanya itu adalah short text. Kita masukin kode produk, nama produk, ini short text. Kalau sudah, kita kembali ke datasheet view, kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan data seperti yang di modul. Ini ya. Baik, kalau sudah membuat tabel produk, selanjutnya kita membuat tabel persediaan album. Caranya, kita pertama-tama ke create, lalu klik table di sini. Nah, kita klik ini design view. Table name-nya adalah tabel persediaan album. Nah, untuk di tabel ini kita masukkan ada produk, stok awal, harga satuan, dan jumlah keluar. Produk, stok awal,
data type-nya short text, number, currency, dan number. Kita pertama-tama kita pilih produk ke short text dulu, lalu stok awal itu adalah number, harga satuan kita pakai currency, dan jumlah keluar kita pakai number. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya di field produk ini kita mau masukkan seperti drop down menu berdasarkan tabel produk yang sudah kita bikin sebelumnya. Caranya adalah kita klik data type yang ini, kita selanjutnya klik lookup wizard. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena kita sebelumnya sudah membuat tabel, berarti kita pilih yang ini. I want to look up value to get the values from another table or query. Terus klik next aja. Dan di sini kita pilih tabel produk. Next. Nah, kita masukin kode dan nama produk, dua-duanya langsung. Lalu klik next. Nah, ini kita pilih kode produk terlebih dahulu, lalu nama produk. Next lagi. Nah, untuk yang step ini kita harus mematikan centang yang hide key column. Nah, ini fungsinya nanti ketika kita klik drop down menunya, nanti kedua baris ini akan tampil. Tapi kalau yang dicentang ini cuma satu baris doang yang nama produk. Nah, untuk modul ini kita matikan saja, jadi biar ada kode dan nama produk saat kita klik si drop down menu. Lalu klik next. Ini di kode produk, lalu kita klik next, finish. Sudah. Kalau ada peringatan seperti ini, klik yes saja. Sudah. Kalau sudah, kita kembali ke datasheet view di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung input seperti yang ada di modul. Kalau sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Kanan save. Tabel persediaan album di sininya kita klik save. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan album. Caranya sama seperti tadi, kita klik create, lalu klik table. Nah, lalu kita klik sini ke design view, tabel penjualan album. Oke, untuk di tabel penjualan album dia ada ID transaksi, nama pembeli, produk, quantity, dan tanggal. ID transaksi, nama pembeli, produk, nama
pembeli, produk, quantity, dan tanggal. Nah, untuk ID transaksi kita gunakan auto number aja. Nanti dari Microsoft Access ini nanti dia akan otomatis menggenerate atau otomatis menghasilkan angka random sebagai kode unik antar transaksi. Untuk lalu nama pembeli kita pakai short text, lalu produk kita pakai number, quantity kita pakai number lagi, dan kalau tanggal kita pakai format date and time. Kalau sudah, kita akan memasukkan drop down menu pada si produk ini di field produk. Ini produk harusnya short text. Nah, untuk di produk ini kita klik dulu short text, lalu selanjutnya klik lookup wizard. Nah, setelah masuk ke menu lookup wizard, lakukan seperti langkah yang sebelumnya. Klik yang tabel produk, dua-duanya kita masukin, terus paling atas kode, yang bawah nama, terus klik next. Ini diklik lagi, matikan centangnya, klik next, kode next, finish, yes. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke datasheet view untuk memasukkan data. Untuk si transaksi ini teman-teman tidak perlu untuk memasukkan angka. Jadi angkanya akan otomatis di generate oleh Microsoft Access. Kita langsung ke nama pembeli, masukkan data yang seperti yang tertera di modul. Lalu kita bisa masukkan tanggal di sini. Nah, untuk tanggal teman-teman bisa langsung ketik saja atau bisa klik yang ada di sini. Nanti bisa masukkan misalnya yang data pertama, nama pembeli Jamal, dia tanggal 14 bulan 7 2022. 14. Oke. Nah, perlu diketahui juga untuk format tanggal ini mungkin setiap komputer berbeda-beda. Jadi ada yang formatnya itu hari, bulan, dan tahun. Lalu ada juga yang bulan dulu, lalu hari dan tahun. Jadi ini harus menyesuaikan aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita membuat query persediaan album. Caranya kita klik create, lalu kita pilih query wizard. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita klik OK, lalu kita masukkan yang persediaan, masukkan semuanya,
lalu next, detail. Nah, title-nya adalah persediaan album query. Klik finish. Oke, kalau sudah tampilan akan seperti ini. Selanjutnya kita bakal menambahkan formula pada query ini. Caranya kita klik home, lalu kita ke design view. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, di sini kita mau masukin formula. Yang pertama adalah formula stok akhir. Jadi stok akhir itu adalah stok awal. Stok awal yang ini dikurangi dengan jumlah keluar. Nah, caranya klik yang ini, klik kanan di sebelah jumlah keluar, klik kanan lalu klik build. Nah, di sini ada stok akhir. Stok akhir buka kurung yang kotak stok awal dikurangi dengan stok akhir jumlah keluar. Nah, ini kalau misal teman-teman nulis suka pasti ada suggestion kayak gini, bisa klik enter langsung, jadi bakal dia masuk otomatis. Nah, perlu diingat juga kalau dalam memasukkan rumus atau formula, teman-teman harus memperhatikan kapital, lalu juga pokoknya penulisannya itu harus sama dengan yang awal-awal teman-teman udah tulis di tabel yang sudah sebelumnya kita bikin. Nah, jadi kalau misal si K-nya ini kapital, sebelumnya ditulis kapital, berarti harus kapital juga di sini. Kalau nggak kapital, berarti tulisnya kayak gini. Nah, untuk kapital itu sangat berpengaruh ya, jadi harus hati-hati. Kapital, lalu juga spasi diperhatikan, pokoknya harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita buat sebelumnya. Kalau misal ada salah kapital atau spasi, dia bakal nggak kedetek. Nah, cara dia kedetek apa enggaknya gimana? Kita klik OK dulu di sini. Nah, ini karena ada checklist di sini. Kalau dia kedetek, dia bakal ada tampilan checklist seperti ini. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan formula if tunggal. Nah, formula if tunggal ini kita gunakan untuk menentukan apakah persediaan yang kita punya itu cukup apa enggak, berdasarkan formula stok akhir yang telah kita bikin. Nah, dapat dikatakan persediaan cukup apabila kita punya stok sama dengan atau lebih dari 20. Oke. Di sini kita bakal kita tulis ini remarks (2) if i-nya harusnya gede ya, if f-nya kecil, buka kurung, expression, jika ini harus menyesuaikan juga dengan ini, buka kurung, stok akhir tutup kurung, lebih dari atau sama dengan 20, lalu titik koma. Ini menyesuaikannya. Kalau misal di teman-teman pakai koma, berarti pakai koma. Kalau pakai titik koma, berarti pakai titik koma. Ini menyesuaikan lagi. Lalu untuk true partnya atau apabila argumen yang keluar apabila dia memenuhi expression yang di sini. Sini kita bikin apabila dia memenuhi lebih dari 20 maka persediaan cukup. Terus tanda ini, lalu titik koma, lalu lanjut ke false part atau apabila dia tidak memenuhi expression yang kita buat di awal tadi.
Nah, misalnya jika dia misal 5 persediaan stok akhirnya sisa 15, berarti dia bakal tidak cukup gitu. Nanti tulisannya keluarnya bakal persediaan tidak cukup gini. Jadi kalau dia misal memenuhi, dia lebih dari 20, dia bakal pakai yang ini. Tapi kalau misal dia tidak memenuhi syarat yang ini, dia akan memilih menampilkan yang ini begitu. Kalau tutup kurung, klik OK. Nah, kalau misal sudah kedetek bakal kayak gini, lalu kita klik run saja, run, dan hasilnya tampak seperti ini. Jadi sudah kelihatan ini stok akhirnya ada yang 4, maka dia tidak cukup. Terus kalau misal dia ada yang sisanya 20 kan karena tadi lebih dari atau sama dengan, berarti di sini dia terdeteknya adalah cukup seperti itu. Oke, next ke membuat query penjualan album. Caranya adalah kita klik create, lalu kita klik query wizard. Nah, kita save dulu nih seharusnya. Kita save, lalu klik simple, oke. Nah, untuk di sini yang harus dimasukkan adalah kalau dari modul pertama di tabel penjualan, kita masukkan ID transaksi, nama pembeli, produk, terus kita balikin lagi nih dulu. Balikinnya caranya kita klik yang ini. Nah, tapi ID transaksi bisa tanggal ya, tanggal, klik ini, sini, lalu nama pembeli, klik sini, lalu produk. Nah, setelah produk kita akan mengambil data harga produk dari tabel persediaan. Caranya sini, persediaan harga satuan. Nah, lalu kita balik lagi ke tabel penjualan, lalu kita masukkan quantity seperti ini. Lalu kita klik next lagi. Ini kita namanya tabel penjualan query. Ini perlu diperhatikan juga kalau untuk penamaan query atau tabel gitu, di depan ini tidak boleh ada spasi. Kalau nggak dia kayaknya nggak bakal kedetek gitu. Jadi harus langsung. Ini misal kita pakai spasi bisa nggak bisa, dia bakal tampilannya penjualan album query is not valid query name, please choose a different name. Jadi sebelum nama ini harus jangan ada spasi. Oke, jadi harus hati-hati ya. Lalu klik finish. Nah, dia bakal tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya di penjualan album query ini kita bakal memasukkan beberapa formula. Kita ke home, view, design view. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, karena sebelumnya kita sudah membuat layout lookup wizard dan kita ngelink table, nanti dia bakal ada ini, bakal ada garis kayak gini yang menunjukkan bahwa data antara data pada produk dan produk itu dia saling berkaitan gitu. Oke, selanjutnya di sebelah kolom quantity kita akan menambahkan formula harga. Jadi kita ke build lagi, harga titik 2, harga adalah harga satuan dikali dengan berapa banyak yang kuantitas yang mereka beli. Berarti harga satuan
harga satuan dikali dengan quantity. Oke, udah kedetek ya teman-teman. Lanjut ke formula diskon. Nah, untuk formula diskon ini kita pakai if majemuk. Nah, if majemuk itu berarti dia ada dua kondisi lebih ya. Nah, di sini formula diskon dengan kondisi apabila pelanggan membeli produk dengan total lebih dari 10 juta, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Sementara apabila jumlah pembelian sama dengan atau lebih dari 20 juta, maka pelanggan tersebut mendapatkan diskon sebesar 30%. Nah, jadi formulanya kayak gini. Discount if ini harga apabila lebih dari 20 juta, ini yang true partnya. Yang true partnya tadi maka akan kepilih 0,3. Oh ya, untuk diskon persentase di sini dinotasikan dengan angka desimal ya. Terus untuk si false partnya atau apabila dia tidak memenuhi persyaratan yang ada di sini, kita pakai if lagi, masukkan formula if untuk, lalu ini bakal kita masukin 0,15, di sini 0. Oke, kita langsung masukin aja deh. Kita build discount titik 2 if apabila harga lebih dari atau sama dengan 20 juta, 20 juta, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 30% atau 0,3 di sini. Lalu jika dia tidak memenuhi pembelian lebih dari 20 juta, maka dia bakal dapat ada kemungkinan dapat diskon apabila dia membeli lebih dari 15 juta. If lagi di sini, if harga lebih dari atau sama dengan 15, 10 juta, 10 juta, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 15%, 0,15. Tapi kalau misal tidak memenuhi pembelian sebesar lebih dari 10 juta, maka dia tidak akan mendapatkan diskon atau 0. Lalu tutup kurung dikali dengan harga. Nah, lalu klik OK, dikali dengan harga biar kita tahu total diskonnya berapa sih. Klik OK. Nah, ini adalah kasus ketika dia nggak kedeteksi nih, dia nggak akan kecentang kayak gini. Jadi tampaknya di sini kita ada salah penulisannya. Kita cek lagi. Nah, ternyata yang kurangin di sini adalah tutup kurung, karena kan di sini udah tutup kurung 1, 2, berarti di sini harus ada 2 lagi. Oke, klik OK. Nah, kalau kedeteksi dia bakal ada centangnya kayak gini. Oke, setelah formula diskon, next ada formula pajak. Formula pajak adalah harga dikurangi diskon dikali 0,1, karena pajaknya 10% jadi 0,1. Oke, lanjut build pajak tax 10% titik 2 harga buka kurung harga dikurangi dengan diskon
tutup kurung dikali dengan 0,1 seperti ini ya. Klik OK. Oke, next up kita bakal masukin formula harga total. Di sini kita klik kanan aja, klik build, lalu harga total. Nah, harga total di sini merupakan pajak 10% ditambah dengan harga kurang diskon. Berarti tax 10% ditambah dengan harga dikurangi dengan diskon. Oke, tutup kurung, lalu klik OK. Nah, udah muncul terdeteksi, lalu kita klik run. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Dia akan menjumlahkan harga total, ada taxnya juga. Oke, untuk modul 1 sampai sini saja.